Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tartil Channel. Tekan like dan subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi seputar Pi Network, aplikasi penghasil uang yang lainnya, dan juga cryptocurrency mining gratis semua ada di channel ini guys ya. Oke, kita lanjut videonya. Pada pembahasan video kali ini, bagi kalian yang kemarin menanyakan untuk mengulas, Bang, bagaimana hukum cryptocurrency di Indonesia sebagai alat pembayaran? Oke, jangan di skip videonya. Untuk kali ini penting sekali untuk kita bahas. Jadi jangan di skip-skip guys. Sebelum kita bahas, kita bumper terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas terkait dengan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bagaimana sih Bang? Oke, simak videonya, jangan di skip-skip, oke? Kehadiran uang elektronik e-money menjadi inovasi instrumen pembayaran non-tunai atau cashless yang mampu memproses pembayaran secara cepat dan aman. Sama halnya seperti e-money, kehadiran cryptocurrency juga berawal dari ide transaksi cashless. Awalnya, cryptocurrency bermula dari rancangan algoritma kriptografi, guys, yang dapat mengamankan transaksi e-money dengan metode enskripsi. Lalu ide tersebut dikembangkan Satoshi Nakamoto dengan meluncurkan Bitcoin, yaitu mata uang virtual berteknologi blockchain, yang sistemnya terdesentralisasi sehingga sulit dimanipulasi. Nah, saat ini guys, penggunaan Bitcoin dan cryptocurrency di seluruh dunia ternyata terus bertumbuh. Akibatnya, muncul kendala baru di berbagai negara, terutama dalam aspek regulasinya. Indonesia sendiri masih bersikap abu-abu terhadap legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Di tahun 2014, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah. Namun kedepannya mungkin saja cryptocurrency akan menjadi alat pembayaran yang sah sepanjang memenuhi aspek yang baik. Meskipun begitu, kemungkinan ini masih spekulatif. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terhadap cryptocurrency yang masih rendah sehingga penggunaannya masih belum umum. Di lain sisi, larangan cryptocurrency sebagai alat pembayaran menimbulkan kekhawatiran baru, yaitu disalahgunakannya cryptocurrency untuk modus pencucian uang. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. Nah, metode penelitian ini ya tidak menjelaskan secara eksplisit metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiganya dianalisis secara enskriptif atau kualitatif ya. Kemudian perkembangan cryptocurrency tiap tahunnya dinilai semakin signifikan dan populer. Ini terlihat pada perkembangan Bitcoin sebagai cryptocurrency dengan nilai pasar terbesar di dunia. Kepopuleran Bitcoin pun mulai memasuki Indonesia. Bahkan Bank Indonesia atau BI mengidentifikasi ada 44 pedagang di Bali yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Permasalahannya saat ini, kedudukan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah masih belum jelas di Indonesia, termasuk Pi Network nantinya. Secara hukum, alat pembayaran yang sah adalah uang guys ya. Sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang mata uang, Undang-Undang Mata Uang, bahkan berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Mata Uang, rupiah sebagai mata uang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran. Meskipun begitu, dalam ayat 2 pasal tersebut, kewajiban penggunaan rupiah ini dikecualikan untuk transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang nomor 2, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.
Yang ketiga, transaksi perdagangan internasional. Dan seterusnya, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau interaksi pembiayaan internasional dalam hal perdagangan maupun pembiayaan internasional. Nah, pengecualian ini menjadi menarik karena penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional mungkin saja tidak menyalahi aturan tersebut. Apalagi secara prinsip umumnya, cryptocurrency bisa saja digunakan dalam suatu transaksi selama ada kesepakatan dan para pihak memahami konsepnya, guys. Nah, sehingga hal ini tidak perlu dipersoalkan secara umum. Meskipun begitu, seperti halnya uang, ya, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya tetap tidak memenuhi beberapa syarat uang. Dalam teorinya, seperti harus bernilai stabil, dapat distandarisasi oleh pihak berwenang, dan diakui secara umum. Dengan demikian, cryptocurrency bukanlah uang dan belum dapat menggantikan kedudukan uang secara umum. Nah, jadi buat pioner yang mengatakan, Pi itu uang, kenapa harus dicairkan? Ya, dalam perkembangannya, penggunaan Bitcoin ataupun cryptocurrency di Indonesia sudah mulai dianggap sah secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi sebatas sebagai komoditi saja, guys. Artinya, cryptocurrency baru dapat diperjualbelikan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto atau kripto aset. Hal ini menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat digolongkan sebagai hak atau benda tidak berwujud, guys. Karena dapat dikuasai sehingga sesuai dengan pasal 499, lebih spesifik lagi, cryptocurrency juga dapat diklasifikasikan sebagai benda digital karena di dalamnya terdapat unsur informasi elektronik yang sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu harus melalui proses pengolahan data, guys. Dalam hal ini, data pada cryptocurrency diproses melalui sistem blockchain. Nah, meskipun begitu, guys, cryptocurrency bukanlah uang elektronik karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 1 nomor 3 huruf A Peraturan Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang uang elektronik, yaitu didasarkan atas nilai uang yang disetor, sedangkan cryptocurrency memiliki nilainya masing-masing seperti halnya mata uang yang ada di dunia. Nah, dari sini saja, guys, dapat diketahui bahwa berbagai hal sebelumnya masih belum bisa menegaskan legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan demikian, ya, saya pun menyarankan pemerintah untuk meregulasi cryptocurrency secara jelas, terutama dalam hal kedudukannya sebagai mata uang atau alat tukar, batas tempat dan penggunaannya, pengawasan transaksinya, perpajakannya, kemudian jaminan penyimpanannya, dan mengaplikasikan blockchain dalam pengelolaan mata uang di Indonesia. Oke, guys, untuk menutupi akhir video ini, dari penelitian di atas, ya, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency sebagai alat pembayaran, baik itu Bitcoin, Picoin, atau jenis koin kripto lainnya, masih belum diterima secara legal atau sah di Indonesia. Secara prinsipnya, memang selama para pihak sepakat, cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat tukar. Akan tetapi, guys, dalam bertransaksi secara umum, cryptocurrency tetap tidak dapat disamakan sebagai uang ataupun uang elektronik. Hal ini karena cryptocurrency tidak memenuhi syarat suatu uang ataupun uang elektronik, tetapi lebih cocok dengan konsep kebendaan digital karena dapat dimiliki subjek hukum dan ada unsur informasi elektronik di dalamnya. Meskipun begitu, melihat maraknya perkembangan cryptocurrency saat ini, tidak menutup kemungkinan akan pembayaran di Indonesia dapat terus berkembang. Oke, dengan demikian diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kedudukan dan potensi cryptocurrency oleh pemerintah melalui otoritas moneternya. Kemudian, apabila memiliki atau menilik aspek
kebaruan isu yang diangkat legalitas atau sahnya alat pembayaran sebenarnya sudah diatur sejak 2011 guys dalam Undang-Undang Mata Uang. Selain itu, legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran hanya berfokus pada Bitcoin yang keberadaannya sudah ada sejak 2010. Walaupun demikian, penelitian ini tetap memberikan solusi ya melalui saran pengarang terhadap pemerintah mengenai hal-hal yang perlu diatur terkait cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Oke guys, jadi jelas ya terkait dengan apa sebenarnya cryptocurrency dan juga bagaimana jika digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, maka secara hukum itu tidak sah. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.